Media populer asal Vietnam ini memberi peringatan terhadap Bahrain dan Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, media Vietnam tersebut mengatakan kalau di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti, timnas Indonesia akan jauh lebih berbahaya. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang mampu melangkah lebih jauh dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Akan tetapi, petualangan yang harus dilalui timnas Indonesia pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tampaknya tidak akan mudah. Ini karena skuad Shin Tae-yong tergabung di grup C bersama tim papan atas Asia yang juga langganan lolos ke Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia harus mengeklaim juara grup atau runner-up apabila ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Bukan cuma skuad Garuda, negara pesaing di grup C yakni Bahrain dan Cina, tampaknya juga mempunyai target serupa dengan finish di peringkat ketiga atau keempat. Situasi inilah yang membuat Cina dan Bahrain dikabarkan mulai khawatir terhadap nasib negaranya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Media Vietnam Soha secara khusus mengungkapkan jika tim nasional Cina mulai menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, timnas Indonesia bakal kembali menambah pemain keturunan Eropa dengan kualitas grade A untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menambah bintang naturalisasi berkualitas untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia, dan hal tersebut mungkin membuat tim Cina khawatir, rilis Soha. Erick Thohir tambah gelandang sayap, Anthony Santos pemain MU gabung Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain gelandang sayap Anthony Santos gabung timnas Indonesia untuk memperkuat pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anthony Santos adalah pemain hebat. Anthony Santos berasal dari Brasil. Pemain berusia 24 tahun ini bermain di Manchester United Liga Inggris. Anthony Santos dikabarkan memiliki keturunan Indonesia-Brasil. Orang tuanya berasal dari Ngajuk, Jawa, Indonesia. Terlihat Erick Thohir dan Anthony Santos bersalaman sebagai tanda resmi gabung timnas Indonesia. Kehadiran Anthony Santos menambah daya gedor timnas Indonesia menghadapi ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini di akun Instagramnya, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau @timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram Empar33 yang pernah membahas soal timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan tim kuat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu tim kuat yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah Jepang. Siapa sangka pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, justru beri peringatan kepada negara lainnya seperti Australia, Arab Saudi, hingga Bahrain tentang potensi kekuatan timnas Indonesia.
Jepang sendiri pernah merasakan kekuatan timnas Indonesia pada AFC 2023. Walaupun timnas Indonesia dikalahkan oleh Jepang dengan skor 1-3, tetapi skuad Shin Tae-yong tetap mendapatkan pujian dari Hajime Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia itu sudah cukup baik. Bukan lagi seperti timnas Indonesia beberapa waktu lalu sebelum dilatih oleh Shin Tae-yong. Melihat fakta tersebut, pelatih Jepang pun menyebut timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan pesat sejak Shin Tae-yong menjadi pelatihnya. Timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak dilatih Shin Tae-yong, ujar pelatih Jepang. Tentunya apa yang disampaikan oleh Hajime Moriyasu tersebut merupakan sebuah peringatan bagi calon lawan timnas Indonesia seperti Bahrain, China, hingga Arab Saudi. Perkembangan yang telah dialami oleh timnas Indonesia di era Shin Tae-yong ini bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Apalagi saat ini, timnas Indonesia sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi berkualitas. Tak heran jika timnas Indonesia memberikan kejutan bagi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena susunan pemain yang sudah berbeda sejak AFC 2023 lalu. Apabila masih menganggap timnas Indonesia sebagai negara yang lemah, maka bukan tidak mungkin skuad Shin Tae-yong bisa membalikkan keadaan. Bagi timnas Indonesia, mendapat anggapan remeh dari pihak lawan sebenarnya merupakan sebuah keuntungan, karena skuad Garuda bisa memberikan kejutan yang tak diduga-duga. Menpora Dito Aryo Tejo optimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September Martin Paes sudah bisa main, ujar Dito. Sebagai informasi, timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas China. Putaran ketiga ini akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan format kandang dan tandang. Timnas Indonesia akan memulai laga dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelah 5 hari berselang akan menjamu Australia. Hadirnya Martin Paes sebagai tembok terakhir pertahanan timnas Indonesia tentunya cukup penting, mengingat lawan di grup C didominasi tim langganan Piala Dunia. Dito mengaku saat ini PSSI masih terus memperjuangkan Martin Paes dalam persidangan. Dia pun menegaskan masih terus memantau perkembangannya hingga kini. Advertisement. Sedang diurus PSSI, nanti kita akan lihat perkembangannya, kata Dito. Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia lantaran terbentur aturan FIFA yang menyatakan pemain tidak boleh memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Paes terganjal aturan tersebut sebab ia pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Oleh sebab itu, Paes belum bisa membela timnas Indonesia meski sudah sah menjadi WNI. Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang lebih kuat sudah menunggu di babak ini. PSSI pun dikabarkan terus berusaha memperkuat timnas. Ada rumor menyebut beberapa pemain keturunan Indonesia siap untuk menjalani proses naturalisasi. Salah satu pemain yang kabarnya dibidik PSSI adalah Kevin Dix. Bek FC Copenhagen tersebut disebut juga tertarik untuk memperkuat Indonesia setelah tak mendapatkan panggilan timnas Belanda. Kevin Dix sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, yang berasal dari Ambon, Maluku, dan rencana PSSI untuk menaturalisasi Kevin Dix dibeberkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa PSSI berencana untuk mendatangkan Kevin Dix berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Roni, Erick Thohir menyatakan bahwa ada rencana untuk menaturalisasi pemain tertentu. Menurut Roni, Erick Thohir menyebutkan bahwa Kevin Dix masih masuk dalam perhatian mereka dan sedang diupayakan untuk dimasukkan ke dalam tim nasional. Roni juga menyampaikan bahwa keluarga Kevin Dix sudah terbuka untuk kemungkinan ini. Setelah Kevin tidak dipanggil oleh Ronald Koeman untuk bermain di tim nasional Belanda dalam Euro 2024, Kevin menyatakan kesiapannya untuk bermain untuk timnas Indonesia jika dipanggil.